Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Widi. Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi makhluk hidup bagian tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Tujuan tumbuhan beradaptasi antara lain 1. Mempertahankan hidup 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan 3. Untuk memperoleh makanan 4. Melindungi diri dari musuh. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Xerophyte, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau kering. Contohnya adalah kurma, kaktus, dan lidah buaya. Halophyte, tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya berpasir atau berlumpur dan mengandung sedikit oksigen. Contohnya adalah bakau. Hydrophyte, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya adalah enceng gondok, teratai, dan kangkung. Hygrophyte, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan yang beradaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, menggugurkan daunnya di musim kemarau atau meranggas pada pohon jati, mahoni, dan randu. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air sehingga tetap bisa berfotosintesis. Memiliki daun berbentuk duri, kulit batang tebal berlapis lilin dan berongga, akar panjangnya sehingga dapat menyerap air dari jarak yang jauh. Contohnya adalah kaktus. Enceng gondok, berdaun tipis agak lebar untuk mempercepat penguapan, tangkai atau batang bergelembung, dan berongga untuk menyimpan udara. Memiliki akar pembandul sehingga enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik saat berada di air. Teratai, berdaun lebar dan tipis, batang lentur, berguna untuk memperbanyak penguapan sehingga tidak busuk di dalam air. Daun yang tipis juga berguna untuk mencukupi kebutuhan udara dan cahaya matahari. Sirih, mempunyai akar pelekat sehingga memungkinkan sirih untuk hidup merambat pada tumbuhan lain sehingga sirih dapat memperoleh cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kantong semar, memiliki daun berbentuk kantong yang di dalamnya terdapat cairan. Bau yang dikeluarkan mengundang serangga untuk mendekat, sehingga serangga yang hinggap tergelincir dan terperangkap dan menjadi makanan bagi kantong semar, atau dapat disebut dengan tumbuhan insektivora, tumbuhan pemakan serangga. Contoh tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari musuh. Melindungi diri dengan duri, contohnya adalah mawar, salak, putri malu, durian, jeruk, dan lain-lain. Melindungi diri dengan getah, contoh nangka, sukun, sawo, mangga, kamboja, dan alamanda. Melindungi diri dengan bulu beracun, contoh bambu. Bulu racunnya akan menancap dan menimbulkan rasa gatal. Melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap, contoh bunga rafflesia dan bunga bangkai.
Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya.